Haji menjadi panggilan hati, bukan perkara materi belaka. Setumpuk uang sekalipun, jika belum digariskan takdir, maka tanah suci masih berada dalam mimpi. Kisah banyak jamaah yang harus mengubur angan berangkat haji di tahun ini, lantaran visa haji furoda tak kunjung diterbitkan, bertebaran di kanal maya. Termasuk viral video yang memperlihatkan kondisi pesawat komersial menuju Arab Saudi nyaris kosong. Diduga karena gagalnya ribuan calon jamaah haji furoda gagal berangkat haji. Harap-harap cemas jamaah haji yang mengikuti sistem furoda, di mana kuota diterapkan pemerintah Arab Saudi sana, membawa banyak orang urung berangkat. Tapi semua hasilnya, semua putusannya kan bukan di kita. Lebih ke pasrah ya, udah usaha, ikhtiar, terus sisanya udah tinggal pasrah aja gitu. Kalau memang ada teman-teman kita yang memang belum dapat kesempatan, maksudnya udah daftar tapi belum dapat kesempatan berangkat, kita juga saling support gitu di belakang. Malah kita titip-titipan doa, bahkan ada yang ikut nganter gitu. Ya insya Allah pengen sama-sama berkah ya gitu. Ribuan calon jamaah haji yang memilih jalur cepat lewat haji furoda, walau menggelontorkan biaya jauh lebih besar, harus menunda hasrat untuk bisa haji di tahun ini juga. Sementara bagi mereka yang mendaftar haji lewat jalur reguler ataupun ONH+, meski harus melewati antrian bertahun-tahun, ada kebahagiaan ketika akhirnya bisa berangkat ke tanah suci sana. Kalau bedanya, kalau reguler itu semua dihandle sama pemerintah ya. Tapi kalau misalkan yang haji ONH Plus itu memang semuanya diatur, dibantu oleh travel penyelenggara. Baik mulai dari prosesi pendaftaran sampai prosesi kajian atau manasik sampai dengan keberangkatan. Kalau furoda sendiri itu sama, bisa lewat travel juga, dan untuk antriannya nggak antri seperti ONH Plus ataupun reguler, jadi langsung berangkat. Kalau memang perjalanan umroh ataupun haji ini kan berkaitan dengan dua negara dengan aturan yang berbeda-beda, jadi tentunya kita harus mengikuti kebijakan dari masing-masing negara. Itu sih sebenarnya yang bikin chaos ya. Berbeda dengan haji reguler atau ONH+, haji furoda disebut-sebut membuat jamaah harus mengeluarkan berkali-kali lipat lebih besar dengan keuntungan bisa langsung berangkat ke tanah suci. Tapi ketika belakangan visa haji furoda tak kunjung diterbitkan pemerintah Arab Saudi, maka banyak yang harus melarung kecewa, termasuk Teguh Wisnu yang dikabarkan juga batal berangkat haji di tahun ini. Haji itu ya bukan ya kita ikhtiar semaksimal mungkin. Cuma balik lagi berangkat atau enggaknya setelah kita udah ikhtiar maksimal, ya kan sekarang mungkin heboh ya di media sosial gitu kan, visa furoda belum dibuka sistemnya sampai hari ini gitu. Tapi kita yang nggak berangkat bukan berarti Allah menghukum kita. Kita harus tetap berhusnuzon sama Allah kan gitu, karena ini satu dunia ya, bahkan ya yang masalah furoda ini satu Indonesia gitu kan. Nah, tapi ya Allah kasih kesempatan sama yang berangkat, ya kita juga berhusnuzon gitu loh. Maksudnya kayak ya banyak-banyak bersyukur untuk yang bisa, untuk Allah ya, untuk yang Allah mudahkan untuk bisa berangkat dan benar-benar diundang ke sana tuh, itu satu hal yang mahal banget. Tentang ibadah haji, tak sekedar yang mampu yang dipanggil sang ilahi. Tapi ketika panggilan itu tiba, maka yang dirasa tak mampu bisa beribadah di tanah suci sana. Bahwa semua punya risiko, tak bisa dipungkiri. Bagi mereka yang mendaftar haji secara reguler, maka ada antrian panjang sampai belasan tahun lamanya. Dan ketika ingin jalur cepat lewat haji furoda, maka juga harus siap-siap dengan kemungkinan tak bisa berangkat dengan berbagai alasan, termasuk kendala visa yang tak kunjung terbit hingga batas akhir pelayanan. Waktu dulu aja ketika furoda masih belum terlalu seperti sekarang gitu, itu deg-degan banget karena dengar ada di tahun yang kayak bener-bener H-1 baru visa keluar. Itu jadi kayak ngerasain banget, tapi juga jadi memaknai juga bahwa meskipun kita punya uang sebanyak apapun, kalau misalkan memang belum waktunya, kita belum bisa berangkat. Meskipun, apalagi kan ada yang cerita yang ketinggalan pesawat, tapi ternyata akhirnya dijemput lagi. Meskipun kelihatannya kita udah nggak ada harapan, tapi kalau kata Allah, udah waktunya berangkat, tetap bisa berangkat. Jadi ya kayak jadi lebih ke introspeksi aja gitu ya. Resiko ya, kan mendadak. Orang yang udah prepare berapa tahun sebelumnya aja belum tentu tahun ini bisa dapet jatah. Nah artinya yang memang mau
shortcut ini juga pasti harus siap dengan resiko. Dan untuk travel agent, resikonya tiket bisa hangus, tapi konsumen memang nggak mau tahu, akhirnya duit harus balik semua misalnya. Jadi semua pihak juga punya resiko. Di tengah riuh pembicaraan soal visa haji furoda yang tak terbit dan membuat ribuan jamaah Indonesia batal berangkat haji tahun ini. Ada kemarin jamaah yang udah sepuh banget, beliau itu bawa uang hanya 100.000, nggak punya uang sama sekali, tapi Allah undang gitu. Itu kan mahal banget ya, sesuatu yang bisa kalau kita mau lihat dari angle itu tuh, ya udah, ya itulah dunia gitu. Kalau kita mau, kita nggak bisa beli akhirat kita pakai uang kita. That's the point gitu. Itu yang mudah-mudahan bisa menjadi pelajaran terutama buat aku yang bicara ya gitu, yang masih duniawi banget.